Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Wanif dan kali ini kita mau ke Surabaya naik Zenix ini. Tapi sebenarnya kita bukan bikin video ke Surabayanya. Kita mau upgrade lampu di Yong Motor karena Yong Motor hari ini itu launching tempat yang sudah direnovasi. Jadi kayak flagship store-nya Yong Motor yang dari Surabaya yang di Jalan Krukah. Nah, sebenarnya kita kan juga ada Yong Motor di Jakarta Selatan, namanya LMP Auto Lights ya. Cuma kita sengaja tahan-tahan biar upgrade-nya di sana aja. Soalnya barangnya agak terbatas. Jadi terutama Mini Proji ya. Di LMP itu Mini Proji itu laris banget. Datang 10 barang, datang 20 barang. Itu nggak nyampe 2 hari udah habis. Makanya kalau ada barang gitu ya, daripada gue pasang di mobil sendiri, lebih baik buat customer. Utamakan customer, mobil kita nanti aja. Sama di Autonetcare juga gitu. Mobil gue kalau masuk Autonetcare gue cek jadwal dulu ya kan. Penuh sampai kapan? Ya udah, mobil gue belakangan aja. Kalau ada yang reschedule, jadwal kosong baru masuk dadakan gitu. Nah, tapi sebenarnya kita udah modif tipis-tipis juga. Soalnya emang bawaannya Innova Zenix itu agak lumayan parah. Ya Pal ya? Lampu. Kalau kita kan sering jalan malam ya. Dan ini mobil sekarang bulan Februari. Turnya Desember kemarin ya? Kilometer udah 10.000. Keluar kota mulu ya. Ya jadi ini mobil udah kita upgrade tipis-tipis, yaitu bagian fog lamp. Jadi fog lampnya udah pakai yang proyektor dan ada kebiru-biruannya kalau nyala terang. Tapi yang namanya fog lamp dia kan menyinari bagian bawah ya, bukan menggantinya low beam. Jadi tentu aja low beamnya masih sangat kurang, high beamnya apalagi, high beamnya kayak bercanda doang tuh kalau nyala. Rencana kita mau ganti sama yang berapa inci gue lupa, 2,5 inci apa 3 inci, ada beberapa titik ya, udah disiapin sama Koyong. Tapi kayaknya bukan selesai hari ini. Jadi mobilnya nanti kita tinggal di sana, kita balik naik mobil lain dipinjemin sama Koyong. Habis itu ya, kita tambahin nanti mungkin beberapa Mini Proji di sini. Jadi kalau misalkan terasa agak kurang, tinggal tambahin Mini Proji aja. Biar terang. Soalnya kalau udah biasa pakai yang terang, bagus. Itu pakai yang biasa jadi kurang, apalagi ketika lampu bawaan standarnya ini jujur aja kurang terang. Sangat kurang terang. Jadi wajib banget kalian upgrade. Jadi kalau kalian mau upgrade di Surabaya bisa ke Yong Motor, cari aja. Kalau di Jakarta ada Yong Motor banyak juga, tapi kalau yang punya kita itu yang LMP Auto Lights. Jadi langsung aja ke LMP kalau di Jakarta. Oh iya, by the way ini mobil itu dari kemarin ya, dari Jakarta ke Klaten, habis itu ke Semarang, ke Klaten lagi. Udah kemana-mana deh dan belum dicuci. Makanya ini karena warnanya silver tuh enak. Kalau debuan kotor itu nggak terlalu kelihatan tuh, lihat tuh. Ini kotor banget aslinya ya. Ini tadi pagi hujan jadi agak rontok ya kotorannya ya. Nah, ini kita pakai karpet namanya Fluxury. Jadi karpet yang sangat mudah dibersihkan. Ini tuh, nggak begitu kelihatan kotor kan? Nah, kalau mau dibersihin nggak usah dicopot ya, tinggal dilap aja. Tuh. Itu pasir-pasirnya, debu-debunya langsung rontok semua. Oke, tuh langsung bersih kan? Dan kalau misalnya kena air pun, tuh, dah, dia nggak tembus, langsung dilap aja. Dan dia kan fit and finishnya bagus ya, jadi kalian tuh nggak perlu nambah karpet dasar lagi, udah bisa langsung pakai ini udah beres. Tuh, jadi nggak usah takut nanti bleber kemana-mana. Canggih kan? Lihat yang belakang ini, dia bener-bener dibikin fit finish sama yang lain. Ini udah dari kemarin loh. Tada, bersih kan? Malah yang kotor bagian sininya nih. Emang harus dilap juga yang bagian sininya ya. Nah jadi gampang banget dibersihin ya. Bisa dilepas, pasang lagi atau dilap-lap aja juga udah bersih. Gampang dia karena kotorannya tuh nggak nempel. Ya udah, kita let's go aja sekarang. Kira-kira 3,5 jam ya. 3,5 jam. Let's go. Oke, sekarang kita lagi di tol ya. Kita mau bikin ya review tipis-tipis soal TSS-nya, Toyota Safety Sense, dan ini yang versi paling terbaru yang 2.0 ya. Dimana kalau misalkan sebelumnya gue biasanya mungkin pakai TSS-nya tuh yang masih versi sebelumnya lagi tuh yang dipakai sama Toyota Alphard ya, tahun 2020 kan udah pakai TSS. Ini TSS-nya jauh lebih baik. Toyota itu dari yang gue baca per 2021 mereka tuh untuk sistem Toyota Safety Sense-nya tuh ganti ke ZF dan untuk kameranya pakai Mobile Eye. Dan benar, ternyata emang lebih akurat. Setirnya, geraknya lebih smooth dan dia masih ada squishy-nya dikit gitu ya. Jadi kayak masih nggak firm gitu. Kalau gue biasa sih pakai punya Hyundai ya, cuma nggak enak nanti dibilangnya banding-bandingin sama merek sebelah gitu kan. Kalau Hyundai itu lebih firm, nggak gampang squishy begini.
Sama, dia kadang-kadang suka agak fail, dimana ini misalkan nih depan nih ada truk, kita di jalur kanan, harusnya dia beneran ini kan lurus aja gitu loh, dia nggak ngedeteksi di depan ada mobil. Nah terkadang meskipun ada truk di sebelah kiri, dia tuh suka nganggap di sebelah kanan, jadi kadang-kadang suka ngerem sendiri gitu. Kalau Hyundai enggak. Nah cuman yang gue tangkap dari mobil ini, dia lebih akurat dibanding Hyundai buat kecepatannya. Karena kalau misalkan gue dipakai di Ioniq 5 ya, itu gue set di 120. Tapi nyatanya dia jalan tuh 121, 122, suka begitu. Nah di mobil ini enggak. Ini gue set di 119 ya, karena kan speed limitnya 120. Nah kalau di atas 120 kena speed cam, lumayan 500.000 tuh sekali kena. Ya jadi kita berhemat aja, biar nggak kena tilang. Kita di 119 dan beneran di 119 gitu. Dia gue lihat nggak di atas 120 kalau dari speedometer ya, jadi benar-benar kecepatannya di 119, bahkan kadang-kadang kurang tuh. Oh, tiba-tiba turun naik lagi, tapi dia nggak ngelebihin 120 even pas di turunan. Dan ketika dipakai di tol di kecepatan 120 dia makin boros. Tadi gue berangkat itu ya, itu 18,2 karena kan kemarin baru pulang dari Semarang, jalannya turun terus. Pas masuk tol jadi 18,0. Jadi kalau di tol mobil hybrid itu nggak seirit waktu lagi di jalan pelan gitu. Ya mobil lain juga bisa sih. Tapi beberapa mobil mungkin ya, kalau mobil yang transmisinya CVT atau diesel ketika dipakai jalan tol kayak gini mungkin bisa lebih irit. Kayak misalkan pakai Palisade gitu ya, pantengin di 120 itu bisa sampai 120. Kalau ini 118 sekitar segitu, dan kayaknya sih masih turun lagi karena ketika dipantengin ini dia 115 nih. Kan ada yang hijau, ada yang kuning ya, ada yang putih. Dia sekitar 115 kurang, sekitar 114-an lah. Kayaknya sampai Surabaya dia memburuk deh, nggak 118, 117-an. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi TSS sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Tapi memang dari yang gue coba, sepengalaman gue tetap yang paling enak sih Ioniq 5 sih. Dia ngeremnya lebih halus dan juga akselerasinya lebih halus dibandingkan dengan si Innova ini. Dan Innova ini, si Zenix ya, kalau kita ngegas gitu kan, kenceng ya, walaupun dari cruise control sih, bukan gue yang ngegas ya, dia itu ada bau sengit yang masuk tapi sedikit aja. Kayak mobil-mobil zaman sekarang tuh kalau dibawa RPM tinggi suka ada bau yang masuk. Nah ini masih berasa di sini, tapi di Innova yang lama malah enggak. Jadi sistem TSS-nya dibandingkan dengan yang lama ini jauh lebih baik. Tapi tetap aja sebaik-baiknya sistem yang canggih ini, tetap kita jangan sampai lengah juga. Kita emang bisa lebih santai karena udah nyetir sendiri, tangan kita tinggal nempel gitu. Tapi tetap kita harus pandangan ke depan, jangan main HP atau kegiatan yang lainnya yang membuat kita tuh sampai lengah dari jalanan. Dan mungkin tanya, lah kalau misalkan ngeliat depan juga, megang setir juga, nggak pengaruh dong? Nggak ngaruh kok. Gua kalau naik Ioniq itu ya, entah kenapa lebih santai gitu ya, pakai ada cruise control, masuk tol Kertosuro sampai tol Jakarta gitu ya, sampai Jakarta itu rata-rata semuanya gue ada cruise control, kecuali pas lagi ini masuk tol, bayar tol. Pas bayar tol kita matiin. Tapi kalau misalkan lagi gini, ya udah santai aja ngikutin. Lebih less fatigue, dan ketika lu sampai di perjalanan ya, itu pegelnya, capeknya itu lebih jauh lebih rileks. Kayak kita jalan 4 jam rasanya kayak baru jalan 2 jam gitu kalau kita pakai sistem-sistem canggih ini. True story. Oke, kita udah nyampe. By the way, selamat Koyong. By the way, thank you banget udah bela-belain dari Klaten ke sini. Top banget. Klaten mah kayak Jakarta Bandung ya kan? Asik. 3 jam. Cepet sih ya. Berarti sekarang umur ke 53 ya kok? Sembarangan masih bilang 43. Ini dikasih kacamata mau bini. Oh, kacamata plus ya? Buat baca. Oh, buat baca. Buat gaya. Jadi sekarang workshopnya baru, tempatnya lebih bagus, lebih nyaman, dan ada lounge di sini. Coba kita nggak boleh liatin karena ada Om Mobi ya. Om Mobi lagi buka aurat ya, jadi tidak boleh dilihat. Ya kan? Oke, ini ngomong-ngomong nih ya, ini kan Zenix ini lagi rame nih ya kok ya. Nah, Zenix itu headlightnya
itu nggak bisa sembarangan ganti. Benar sekali. Jadi headlamp Zenix itu benar-benar sudah mungkin di Toyota dia paling canggih ya, Iya. mengalahkan Alphard loh. Iya betul, Mengalahkan betul, Alphard. betul, Alphard kita masih bisa agak gampang. Bukan canggih sih Om. Kalau canggih itu terangnya bagus harusnya. Iya, maksudnya dari sisi Paling ribet kelistrikan. kali ya. Iya, paling ribet. Jadi body control modulnya itu sensitif Sangat-sangat sensitif. dan udah banyak korban. Ya banyak mobil kita pun korban sendiri kok. Jadi buat nyari selanya pun mobilnya koyong dikorbankan juga gitu loh. Sebenarnya udah dapet, cuman iseng. Kita kan udah dapet nih, udah buat modul. Kita iseng gimana ada shortcut nggak selain ini? Oke, nyari shortcut yang lebih Dari mudah ya. shortcut. Oh bisa dari sini, tapi ya jalan berapa hari, itu pokoknya udah. Nah, jadi kayak gimana sih kok Jadi ininya? lu ngomong lu bawa Sanikun lu kan? Bawa kan emang udah. Kemarin kan udah di LMP. Lampunya kan memang tak konsepin, sudah siap konsep cuma stop lamp. Iya. Jadi, lu tuker nanti, lu bawa mobil gua ketukeran. Betul. Kita tukeran nanti bakal tak urus semua. Kita bawa Sampai yang lampunya aja. Audionya tak urus ya. Yang lampunya tak ini. Bawa. Sembarang. Iya, enggak. Oke, ini ya modulnya ya. Ya, jadi ini modul ini yang kita buat untuk sementara yang motor group. Yang Jadi ini motor group modul ya. untuk Scenic khusus. Jadi semua Young Motor Group kalau mau upgrade headlightnya Zenix itu udah bisa. bisa dan dijamin aman dan bergaransi. Bergaransi ya kalau sampai ada kena apa-apa. apapun kita tanggung jawab. Oke. Masih di perlampuan ya. Iya, soalnya body control modulnya kalau rusak nyari di mana-mana nggak ada. Belum ready barangnya di Toyota manapun. Bener, jadi susah banget. Jadi ini sudah pokoknya ibaratnya udah controller ini manipulasi datanya. Yang Oke. dibutuhkan body controller dan selalu aman voltnya karena diatur pakai Arduino juga. Oke. Jadi Nah, terus sesuai. terus kok yang jadi pertanyaan gitu ya. Kalau kita bongkar headlight kan mahal ya. Sedangkan si Zenix ini kayaknya perlu banget gitu. Ada paket pahenya nggak sih? Banyak sih. Jadi mungkin sudah lihat-lihat paket pahe ya, pertama pasti mini projector. Mini Mini projector. projector. Jadi kita ada keluaran 2 modul. Modul ini full modul. Ada yang cuma untuk ambil high beam aja. Karena mini projector kita udah ada tombolnya untuk push on hidup. High beamnya bisa langsung pakai modul itu bisa naik juga. Jadi Oke. udah lengkap modul-modul dari Young Motor Group untuk Zenix terutama. Jadi nggak cuma di sini doang, di semua Young Motor Group bisa, termasuk di LMP Auto Lines LMP Jakarta Auto Selatan. Line. Iya kan tetep dong. Iya dong. Ya memang dia yang memegang Jakarta Selatan LMP. Terus yang pahe lagi apa kok? pahe lagi Yang ini ya? nanti untuk headlamp. Selama ini kan selalu yang multi reflektor kita lagi buat molding sama bracket. Bracket buat dimasukin ke headlamp. Benar. Jadi nanti bracket asli yang pegang multi reflektor dicopot, ganti bracket proyektor 3 in. Ini lebih murah ya karena cuma Lebih satu murah ya. dan lebih cepat sehari jadi. Sehari jadi. Sehari jadi. Kalau yang biasa yang sampai masukin 4 mata, 3 mata tuh mesti nginep. Mungkin paling cepat 4 hari, paling cepat. Paling cepet 4 hari. Paling cepat 4 Oke. hari. Jadi Makanya ini mobil nanti kita tinggal ya. Jual partnya khusus grup. Jadi sudah tampangnya tuh proper dan seperti OEM. OEM. Jadi bisa tampangnya- dibikin chrome ya. Ya bebas. Bisa Mau dibikin chrome, apa aja. Black chrome, black solid, black piano terserah. Pokoknya frame-nya ini. Frame-nya nanti ini frame khususnya karena gandeng sama bracket untuk pegangan proyektornya. Wan. Oke. Jadi begitu. Nanti lu punya dah pertama mungkin. Dipakai ini? Pertama, iya. Oke. Jadi tampangnya ya kalau orang lihat sekilas-kilas mirip-mirip itu sih. Reborn. Ya Reborn lama. Ini reborn lama. Tapi ada main. Nanti kita juga akan buat seperti slim frame-nya. Oh, ada slim frame-nya ya. Kita- Cuma kan belum jadi ya. Tipe G, tipe V, tipe Q tidak ada hiasan di dalam headlamp Iya, kan. betul. Jadi kita jangan buat alis atas pertama. Dibikin alis atas ya. Jadi untuk estetikanya lah biar ada kalau siang ada manis-manisnya sedikit, Oke. enggak cupu banget katanya orang. Nah, terus ini kan tempatnya baru nih jadi lebih bagus kan? Harganya berubah apa sama? Sama dong. Oh, sama ya. Tidak ada masalah di harga. Itu jadi yang paling sama. penting kan. Yang pasti harus sabar ikut antrian. Karena sabar kita ikut antrian ya. kita di Young Motor Group terutama kita selalu on schedule ya Wan ya. Oke. Jadi kita udah prepare kerjaan besok tim kita siapa. Itu mungkin selalu kita ingetin ke konsumen kenapa kita ngantri sok-sokan enggak. Betul. Karena kita udah lihat waiting list kita bisa tahu Pak, mobil ini tenaga ahli kita siapa yang jago di sini, barangnya apa, kita harus prepare Benar. dari sebelumnya. Jangan sampai customer kecewa. Bener, karena kita udah capek dimurahin customer zaman dulu, masa kita Nah, mau terus dimarahin pertanyaan nih kok, kan banyak nih customer. Jadi banyak yang dari LMP itu balik lagi dia pengen minta di levelingnya lebih tinggi. Padahal kan standar kita nggak boleh tuh. Gimana tuh kok? Ya sebenarnya gini, mungkin bagi mereka ya mereka merasa kurang tinggi atau kurang terang. Sebenarnya kita yang kita setting yang menurut yang kita udah ajarin settingnya itu udah standar. Ibaratnya
90 derajat ya. 90 derajat kita turunin jadi sedikit gini. Kita berharap kalau nanti Berguncang. ya berguncang atau posisi 7 seater penumpang sampai yang baris ketiga pasti kan naik derajat. Iya, itu betul. lurus. Tapi kalau memang waktu dia kosong mungkin di bawah. Oh. Tapi kalau konsumen kadang-kadang minta saya mau tinggi, kita tidak pernah mau ya. Iya, Karena itu bakal mengganggu pengendara lain. betul. Kecuali dia mau pasang leveling. Apalagi yang paling jahanam tuh kok, kalau lampu rem belakang itu digabung sama lampu putih. Oh, Injek iya. rem. Waduh. Itu entah kenapa kok, tapi di Young Motor Group diharamkan itu. Tidak ada. Kita selalu mengedukasi ya. Fungsinya apa, sebab akibatnya apa. Terus faedahnya apa begitu ya. Iya, betul. Itu dia yang Membahayakan orang lain ya. Mungkin kalau orang yang asal-asalan masang, nah itu yang buat kacau lah ya Dan peraturan. gini loh, maksudnya gara-gara satu orang masang jelek itu semua perlampuan jadi kena gitu Iya. ya. Yang disebelinnya gitu. Jadi kan gampang begitu ada yang salah aja terus diviralin dihujat. Iya, padahal Ujung-ujungnya kena. bukan kita kan? Kita selalu mengedukasi. Memang kita kasih edukasi kan lebih susah daripada ngerusak. Oh iya, betul. Iya, Betul. itu paling susah. Bangun image bertahun-tahun dirusak dalam satu hari. Bener. Oke, jadi nanti akan berlanjut di video berikutnya. Mobil kita akan di-upgrade Oh, lampunya. oke. Mantap. Yang belakang juga ya? Depan belakang pasti. Depan belakang. Iya, Oke, sip. Iya. Oke. Nah, ini sekarang hari apa? Tanggal berapa ya? Tanggal 7. Tapi bukan 70, tenang aja. Masih ketawa aja kan. Iya. Jadi kemarin kan mobil kita tinggal. Kita ganti ke Velfire Koyong, bawa ke Klaten ya kan. Nah, sekarang mobil udah jadi, sekarang kita tukeran lagi nih Velfire-nya. Kenapa nggak udah bawa aja ini Innova-nya, kita bawa Velfire gitu. Nggak. Oke. Nah, ini sekarang lampunya sudah selesai dimodifikasi. Nah, ini lampu depannya, headlampnya. Kemarin kan reflektor semua ya. Sekarang jadi gelap, jadi lebih keren. Ini apa aja yang kita pakai di sini? Ini pakai Hyperion V3 laser yang V3 laser ya, 3 inci. 3 inch. Yang di sini Ini pakai Hyperion 2,5 inch. 2,5 yang inci. compact, ya. Oke. Buat high beam aja. Jadi ini dua-duanya Hyperion ya. Nah, terus ini pakai slim frame. slim frame. Sama ininya bikin lagi ya, frame ininya ya. Oh enggak, ini bawaan. Jadi bawaannya cuma dijadiin hitam. Cuma ini aja yang kita tambah slim frame ini sama yang atas ini Mas. Oh, atasnya ada alis ya, dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Nanti ini bisa DRL sama slim running. Nah, jadi kalau dilihat ini jadi berubah banget ya. Jadi lebih garang, hitam. Coba dinyalain. Nah. Terus di sini ini ada banyak amat. Mini Proji yang 2 mata, Hyperion. Ini yang terbaru. Ini berarti 2 set ya. Jadi ada 4 mata. Nah, dan 4 matanya ini dia punya 2 warna. Yang pertama kuning, habis itu putih. Itu bisa dibalik-balik. Jadi bisa dibikin low beamnya yang kuning atau bisa dibikin yang low beamnya putih. Tapi saran gua mendingan pakai yang low beamnya kuning. Kenapa gitu? Jadi kalau misalkan kita lagi hujan, kita itu bisa menembus kabut. Warnanya kuning. Kalau misalkan warnanya putih, itu nggak bisa. Nah, sedangkan kalau misalkan di high beam, ya kan? Masa kalau lagi hujan kita high beam terus kan nggak mungkin kan? Nah, mendingan kuningnya yang low beam, yang high beamnya yang putih. Coba dinyalain. Dia saklarnya berbeda soalnya. Nah, kalau nyala kayak gini, ada 4 mata, jadi 8 ya. Dan ini bisa nempel dia ya. Jadi dia plug and play buat nempelnya itu. Sama ini LED-nya sama masih, cuma dibikin running ya buat lampu sene ya. Nah, terus ini fog lamp-nya, ini kita upgrade-nya di Jakarta. Waktu itu kita upgrade-nya di LMP. Nah, tapi kalau kalian mau bikin begini juga, itu nggak harus jauh-jauh ke Surabaya. Bisa ke Young Motor Pusat, atau kalian bisa ke LMP Auto Lights, terus Lumens yang di Bandung, sama bisa di MSAV, Masih Sayang Auto Variasi yang ada di Klaten ya. Sedap! Nah, ini bentuknya kalau udah nyala gini nih. Coba kalau dimatiin Mini Proji-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi berkabut gitu ya, atau lagi hujan, kita nyalain aja. Tapi kalau misalkan nggak usah dinyalain juga nggak masalah. Dan buat teman-teman mungkin nanya, silau nggak sih? Tenang, sudah diatur levelingnya, dan di levelingnya dibikin agak nunduk ya. Jadi kalau misalkan nanti kadang-kadang suka diisi orang banyak, depannya kan suka naik ya, belakangnya turun, ya kan? Nah, dia tetap pasti aman. Jadi nggak bikin silau mengendara dari lawan arah. Dan ini adalah produk pertamanya slim frame
yang ada di Innova Zenix ya. Zenix ya, ini yang mau Oke. di launching nanti. Ini loh, panjangnya sampai ke sini loh. Untuk harganya, sayang sekali masih belum dipublish ya. Soalnya koyongnya lagi di luar negeri. Iya, lagi di Cina. Tadinya kalau koyongnya di sini mau ngasih tau nih harganya berapa. Tapi yang pasti ini Hyperion 2 mata ini 1,5. Jadi kalau dipasang 2 biji jadinya 3 juta. Terus kalau yang 3,5 ini yang laser apa bukan ya? Laser ya? Iya, dia laser. Laser 4,5 juta. Yang 2,5 ini bukan laser. Bukan ya. Ini paling 3,5 ya. Ini 3,5, ini 4,5. Nah, ini DRL-nya karena belum launching harganya, tapi kiranya sekitar 3 jutaan ya. Yang atas. 3 jutaan itu yang atas doang. Belum sama yang slim frame ini ya. Oke, jadi nanti harganya menyusul karena belum di launching. Nah, sekarang kita lihat nih di sini nih. Nah, terus tombol buat nyalain Mini Pro G-nya ini juga ada di sini nih. Nah, ini tadinya ini tuh buat security ya. Jadi ada alarm gitu kan. Nah, kalau dipencet ya nggak penting sih. Nah, mendingan dipakai buat beginian lah. Jadi benar-benar kelihatannya kayak OEM look. Nah, terus di sini ada leveling. Ini levelingnya ori kan, bawaan pabrik kan. Nah, tapi tetap bisa berfungsi. Tuh, tetap bisa naik, tetap bisa turun. Ini tadi kita bilang ya, Mas bisa nyingkir dulu nggak Mas? Ada lampu. Katanya, enggak kita kuat kok katanya. Ya wes lah. Yang penting kita udah kasih tahu ya. Nah, ini jadi levelingnya masih bisa berfungsi dengan baik. Dan udah terbukti ya, bisa berfungsi ya. Nah, terus yang spesial di belakang. Tadinya kita mau bikin full black hitam, tapi ternyata kurang oke. Jadi kita bikin pakai slim frame lagi. Nah, Ini juga perdana Mas Ivan. perdana ya. Perdana pertama. Nah, ini harganya belum keluar juga. Belum keluar. Belum keluar juga ya. Jadi nanti update aja ke Instagram Meyong Motor buat tahu harganya. Coba kalau di rem gimana bentuknya? Rem. Nah, ini di rem mati. Di rem? Oke. Nah, di rem dia jadi lebih terang. Nah, dan sennya juga kita ganti LED. oh, sennya ganti LED ya. Coba pakai hazard. Oh iya benar. Jadi 2 garis di sini ya. Sama lampu mundurnya juga dibikin 2 garis. Nah, kalau kayak gini jadi beda sama Toyota Rush. Ya kan? Nah, sama nih buat teman-teman. Ini di sini tuh ada reflektor. Yang fungsinya kalau kita lagi parkir terus mobil ada dari belakang jalan gitu ya. Kan lampu kita pasti mati dong. Nah, nanti dia akan mantulin cahayanya. Nah, banyak orang yang ganti lampu reflektor, bukan lampu ini, reflektor ini sama lampu. Nah, karena diganti lampu, biasanya reflektornya hilang. Nah, itu jadi bahaya. Jadi gue saranin kalau teman-teman ada ginian nggak nyala gitu ya, jangan minta ke aksesoris buat dinyalain. Jadi ini aja vlog kita kali ini buat Yong Motor, luar biasa, top, tidak pernah mengecewakan dan yang pasti aman buat mobil kalian. Jadi bergaransi ya. Soalnya kalau bukan yang ahlinya, Innova Zenix ini nggak bisa sembarang ganti lampu. Salah-salah, modul bodinya kena ya. Kena modul bodi mesti ganti kalau barangnya ada. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti lampu buat Innova Zenix, kalau bisa ke Yong Motor aja. Karena udah terpercaya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.